Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar di pagi yang segar ini, yang sejuk ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Untuk sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sedang ada yang sakit ya, ini mudah-mudahan juga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Saya Ilham Diantang kembali menyapa Anda pagi hari ini edisi Rabu tanggal 8 Desember 2021. Dan setiap Rabu seperti biasanya nanti kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo ya. Nah, nanti itu kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Peruksi ya, Perkumpulan UMKM Sidoarjo. Nah, ini nanti kira-kira kita diperkenalkan dengan produk apa saja gitu kan. Nah, sahabat, nanti kita akan coba mengetahui tentang jejak rempah spices and seasoning ya. Ini nggak tahu ini brand, merek atau apa gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya dengan Mbak Hana Beladina. Beliau ini adalah mungkin ini ya founder sekaligus ownernya ya, jejak rempah spices and seasoning ini. Kemudian juga sebenarnya ada juga narsum lainnya yaitu Mbak Wiwin Zakia. Beliau ini memproduksi kebab dengan brand Babah Umar ya, juga ada kebab frozen juga, ada juga kebab frozen gitu. Tapi memang untuk Mbak Wiwin sampai saat ini masih kita tunggu yang datang di studio ini Mbak Hana ya. Baiklah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini sebenarnya apa sih Mbak Hana, bisa diperkenalkan dulu, kita kenalan dulu dengan produknya. Monggo silakan diambil salah satu. Apa sih ini? Jadi ini adalah produk rempah-rempah karena Indonesia itu kan kaya banget akan rempah-rempahnya. Kemudian saya membuat celetukan, wah kayaknya di pasar-pasar itu sekarang udah mulai booming untuk bumbu yang siap saji karena kan ya sudah zamannya untuk milenial ya Pak ya. Nah akhirnya saya sama suami saya udah deh, kita yang masih muda-muda ini ayo kita buka mulai usaha untuk dijadikan powder. Jadi kita ngambil dari beberapa petani di seluruh Indonesia. Kita ada sekitar 200 item yang kami jadikan powder gitu Pak. Apalagi kan ini kan lagi pandemi COVID ya, kemarin kita lagi gencar-gencarnya untuk memberikan jahe bubuk ini. Nah ini bisa untuk dibuat minuman, bisa dibuat masakan pun juga bisa gitu. Yang saya tahu kalau bentuknya bubuk atau powder ya itu kita nggak ribet. Yes. Ya, satu kita nggak ribet. Terus kalau kita beli yang model bubuk ini jangan khawatir akan busuk. Iya kan, dipakai lama gitu, kapanpun kita mau butuh mau apa itu kalau yang fresh kan busuk gitu kan biasanya ya kan, kalau nggak kepake gitu. Tapi yang saya pingin tanya ini, kenapa ini Mbak Hana itu concern atau mungkin suka kenapa yang bentuk bubuk begini ya gitu. Awalnya gimana sih untuk memulai bisnis atau usaha ini? Jadi karena saya itu sempat juga kan kita cek market juga, market itu banyak banget rempah-rempah yang udah dijadikan powder terutama. Kemudian terutama di Facebook juga ya Pak ya, di Facebook itu udah mulai banyak banget penjual-penjual, ini apaan sih kok kayaknya rame banget, apakah waktu sessionnya lagi hype banget yang COVID itu kan jahe merah, jahe emprit itu banyak banget perminatnya. Nah akhirnya saya mendalami itu, nah masuklah ke powder ini dan memang syukur alhamdulillah saya itu memulai usaha ini tuh di bulan Juni kemarin 2021. Oh baru ya? Iya baru banget. Kemudian kami menyebarkan ke beberapa daerah dan syukur alhamdulillah memang kita udah izinnya udah komplit banget, dari halal kita udah ada, izin edar juga udah ada, dan
peminatnya pun luar biasa gitu loh Pak. Jadi makanya saya konsen banget sama yang powder. Yang pertama memang tahan lama, dia bisa masa simpannya 1 tahun. Kemudian karena rempah-rempah itu kan bisa jadikan untuk minuman dan makanan, dan pasti dikonsumsinya kan setiap hari ya. Jadi pasti akan laku dan laris di pasaran gitu sih Pak. Ini kebutuhan dasar yang setiap saat orang itu pasti akan butuh gitu ya. Betul banget. Beda sama sandang ya kan. Sandang itu mungkin 10 tahun sekali. Nggak tahu juga ya, kebutuhan orang beda-beda. Ada yang 1 tahun sekali, mungkin yang lagi bertitel sultan bisa jadi 1 jam sekali ya kan. Obral duit gitu ya. Betul. Mbak Ana kenapa sih tertarik dengan ini? Maksudnya gini, anak muda itu biasanya itu suka yang bukan yang praktis sih. Maksudnya mungkin kuliner kayak gitu-gitu ya kan, atau apa gitu. Kenapa Mbak Hana tertarik malah justru pada bumbu masak gitu ya? Apa suka ada mungkin related sama hobi masak atau apa kayak gitu? Karena saya juga lumayan sih Pak kalau untuk hobi masak sih iya, karena biasanya tuh tiap-tiap kuliner mereka kan ada tingkat kepedasannya yang berbeda-beda. Nah itu sih yang bikin kayaknya tuh asik juga ya kalau misalnya kita dari yang biasanya tuh kan bumbu-bumbu ada yang barbecue, bawang putih, apa sih yang bisa bikin itu rasa-rasa, apalagi tingkat kepedasan chili ya, itu kan ada tingkat 1 sampai tingkat, nah saya tuh pengen banget termotivasi itu bagaimana cara bikinnya sampai orang-orang itu seneng banget sama bumbu-bumbu ini gitu loh. Jadi pada awal mulanya itu Mbak Ana tertarik dengan makanan yang ada level-levelnya itu ya. Betul. Kemudian akhirnya tercetus ide untuk membuat bumbu dalam bentuk powder ini gitu. Betul banget. Itu ada korelasinya atau enggak ya kira-kira? Jadi kalau yang ini sih Pak, kalau yang sekarang itu kan kayak di mall-mall dia itu kan ada kayak apa ya, tempat-tempat market kentang itu kan dia sudah ada seasoningnya sendiri-sendiri kan. Nah itu yang bikin saya tuh tertarik, apa sih yang buat mereka itu bumbunya sampai orang itu seneng banget. Apalagi itu kan nggak dilihat dari kentangnya, kayaknya dari rasa-rasanya yang bikin mereka tertarik. Dan rasa-rasanya itu saya lihat aja beberapa macam rasa gitu loh. Nah dari bumbu ini kan juga Indonesia kaya banget akan rempah-rempahnya, dan mereka juga untuk masakan, apalagi kita kan juga ada kayak jintan, lada putih, lada hitam. Nah itu semuanya itu dikombinasi untuk makanan itu udah enak banget gitu loh. Jadi kenapa kita nggak mau bikin yang siap saji, yang harganya ekonomis, kemudian bisa langsung dikonsumsi juga gitu sih. Terus packagingnya ini juga kalau kita gini, bumbu-bumbu atau rempah-rempah itu kadang-kadang ada yang susah ditemukan, ya kan? Kita harus ke pasar dan itu sangat effort saya kira, karena ke pasar hanya untuk beli bunga lawang misalnya, ke pasar hanya untuk beli kayu manis tok misalnya, kayak gitu kan ribet sebenarnya gitu kan. Nah ternyata dari yang sulit-sulit itu mungkin Mbak Hana ini mengantisipasi dengan adanya bumbu-bumbu yang siap saji ini gitu kan. Betul. Seperti itu. Kalau mungkin kalau merica tuh kayak mudah ya, banyak ya kan. Tapi kalau yang agak aneh-aneh sedikit gitu, mungkin paprika bubuk atau apa itu kan jarang gitu ya. Betul. Nah ini sebenarnya brandnya apa ini, Mbak? Kita brandnya Jejak Rempah. Oh Jejak Rempah gitu aja ya, Jejak Rempah. Ini asli made in Sidoarjo ya. Made in Sidoarjo. Ini packagingnya per apa nih? Ini berapa ons sih atau 50 gram. Oh 50 gram. Ini dikemas begini ya, warna coklat pakai plastik kayak gitu ya. Semua bumbu dibikin 50 gram. Iya, setiap bumbu 50 gram. Mereka punya warna-warna yang berbeda. Jadi kita ngikutin dengan warna rempah-rempah. Gitu. Contohnya nih, kalau yang kuning itu apa? Kalau kuning ini jahe powder. Oke, jahe ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita juga ada kencur. Kemudian kita ada lada putih. Kemudian kita juga ada kayu manis. Kayu manis juga ada. Ada.
kemudian lada hitam juga kita ada. Terus jinten kita juga ada. Nah sebenarnya juga masih banyak sih Pak variannya. Kita juga ada kalau seasoning, kita ada kare yang jadi ibu-ibu tinggal siap saji aja dibikin. Jadi Mbak Ana ini juga memproduksi bumbu-bumbu yang siap pakai gitu ya? Betul gitu. Ini berapa item tadi yang diproduksi? 200 item. Benar ini 200 item. Betul banget. Oke, gini, mungkin ya kayak jahe, merica atau apa itu bisa dikatakan apa laku ya, sering gitu ya. Mungkin juga sering produksi karena banyak yang membutuhkan gitu. Tapi kalau yang untuk bumbu-bumbu yang aneh-aneh itu gimana Mbak? Kenapa kalau misalnya tetap diproduksi padahal ini kan mungkin ini kok lama ya kayak gitu-gitu mungkin. Jadi gini Pak, sebenarnya tuh dari yang 200 item itu kita kan menyesuaikan dengan by order. Jadi kita nggak pernah stok di tempat itu yang banyak banget itu enggak. Jadi mereka order, kami langsung proses bikin. Jadi masih fresh, benar-benar rasa dan aromanya pun terjaga kayak gitu. Oke. Terus ini sampai berapa expirednya? 1 tahun ya? 1 tahun ya, dan itu sudah pasti ada ini ya kode. Nah sekarang saya ingin tahu juga nih Mbak Hana, kok boleh share pengalaman dong? Kira-kira ini membutuhkan sampai berapa sih dalam bentuk rempah atau empon-empon yang segar gitu untuk 50 gram itu biasanya gimana? Terus harga bahan baku itu kan beda-beda ya. Betul. Misalnya ini kayak merica hitam sama merica putih itu kan beda. Saya yakin pasti mahal merica hitam ya. Nah itu gimana jualnya? Nah, jadi gini, karena kita ini kan paket ekonomis ya Pak ya. Jadi rata-rata ini saya jualnya itu di harga 15.000. Nah, semua? Iya, rata-rata 15.000 semuanya. Nah, itu kalau misalnya kita langsung bottom. Jadi saya kerjasama langsung dengan para petani. Khususnya untuk di pelaku-pelaku usaha yang di kunyit, kemudian di jahe, kemudian di laos, kita kan juga ada lada hitam, lada putih. Kita udah edukasi juga ke para petani. Jadi petani di sana itu sudah ada koperasi, wadah-wadahnya koperasi yang ini nih kalau misalnya kita ada permintaan harganya sekian. Nah, kita udah open PO sama mereka. Selamat pagi. Nah, ini Ibu Wiwin ya? Iya. Oke, silakan Ibu Wiwin lewat sini Ibu, bisa nggak? Oke. Pasti ada sikomo ya Bu? Sikomonya gede, jadi terlambat 20 menit. Iya. Oke, sebentar Ibu Wiwin duduk istirahat dulu, nanti dipersiapkan juga produk-produknya di sini ya. Oke, kita ngobrol dulu sama Mbak Ana nih ya. Nah, tadi gini Mbak, karena kan setiap bahan baku itu harganya beda ya kan. Kalau diputuskan harganya sama semua, itu saya ingin tahu alasan apa dan apa nggak rugi kalau misalnya ada bahan baku yang harganya lebih mahal gitu. Jadi memang kalau untuk di masalah rugi atau enggak, ya kalau dibilang kayak gitu sih enggak juga, karena kan memang kita itu pengennya Pak, yang pertama kita produk lokal dan ibu-ibu juga yang bikin, terus kita juga ingin memperkenalkan, kita juga produknya kita nggak kalah loh sama yang lain-lain. Kalau untuk di tingkat rasa, aroma hampir sama juga, dan ini benar-benar paket ekonomis yang dimanapun bisa dicek. Di online kita juga sudah ada, kemudian kalau misalnya via phone pun kita juga bisa untuk melayani dan siap antar. Kenapa di harganya saya bandrol semuanya itu sama, karena memang itu tadi kami itu lagi membangun kerjasama sama petani, bahwasanya mereka itu ada Pak di tiap daerah mereka, aduh ngapain sih Bu saya tuh pakai nanam kunyit, kunyit itu nggak ada harganya. Nah, saya memberikan edukasi ke mereka, enggak loh, kunyit itu ada harganya, dan kalau misalnya kita mau saling kerjasama yang baik, pastinya Bapak juga cuan, saya pun juga cuan gitu loh. Jadi sama-sama kita berkontribusi untuk
gimana sih caranya untuk meningkatkan harga ini dengan harga ekonomis tapi kualitasnya yang terbaik gitu sih Pak. Gini, konsumen itu kan kadang-kadang membanding-bandingkan harga, wajar kan membanding-bandingkan harga. Dengan kata lain begini, kalau misalnya saya beli freshnya ini yang paling mungkin yang mahal itu katakan saja ini paprika bubuk misalnya ya, atau merica atau lada hitam ya, mahal dan sulit ya ngedapatinya. Kayaknya mending ini deh, beli 15.000 udah dapat banyak 50 gram misalnya, ya kan? Iya 50 gram ya. Betul, 50. Nah, terus kalau kunyit itu tadi harganya murah. Lebih baik beli ini aja deh, yang fresh biasa, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan karena ya itu tadi ada perbedaan harga antara produk A sama produk B. Nah, apa itu pernah terbersit di benak Mbak Hana gitu sehingga nggak udah harus bikin sama aja atau gimana, tapi kan ya itu tadi akhirnya begitu gitu loh. Dengan kata lain bahwa bisa jadi produk kunyit bubuknya ini nggak laku karena untuk ukuran konsumen agak mahal ya, untuk 15 misalnya kayak gitu. Gimana ini Mbak? Iya, jadi saya selalu menyiasati gini Pak, saya akan cek dulu sama pasar, di pasar itu rata-rata tuh harga berapa sih gitu. Terus kalau yang kayak misalnya kayak di kunyit, kalau lada hitam, lada putih itu kan pasti harganya up juga ya. Tapi kalau kayak kunyit, terus bawang putih kayak gitu, itu selalu saya kasihin itu ada gift-nya. Jadi harga semuanya itu rata 15.000, tapi ketika kalau yang kayak kunyit, bawang putih kayak gitu harganya itu kan pasti nggak segitu gitu loh. Jadi kita kasih gift Pak. Gift itu berupa apa ini kira-kira? Gift-nya beli 2 gratis 1. Oh gitu. Iya. Jadi dapat 3 ya. Betul. Oke, gitu. Pinter juga nih ya, bisa dicontoh sebenarnya. Oke, nanti kita ngobrol tentang pemasaran ya. Kita kenalan dulu dengan produknya Mbak Wiwin. Nah, Mbak Wiwin Zakia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Mbak Wiwin. Sebelumnya mohon maaf sekali. Apa kabar Mbak Wiwin? Alhamdulillah baik, karena ini biasa kalau pagi anaknya 4, satu sekolah ke sana, satu sekolah ke sini, jadi kita bagi tugas sama suami Mas. Jadi saya nganter yang satunya, suami saya nganter satunya. Mohon maaf sekali sebelumnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, produk Mbak Wiwin itu brandnya itu adalah Baba Umar ya. Betul. Berupa kebab ya. Iya. Nah, itu ada kebab frozen juga, ada yang siap langsung dimakan ya. Iya, betul. Nah, ini contohnya yang dibawa Mbak Wiwin ini langsung dimakan atau frozen yang ini? Kita brand kebab Baba Umar itu sebenarnya kita fokus ke frozen Mas. Ke frozen. Iya. Jadi awal memang kita buka usaha kebab itu dari kebab Turki. Setelah itu kok kebab Turki karena memang kita lihat pangsa pasar ya, kok mulai menurun. Kita coba inovasi baru dengan kebab frozen. Jadi kebab bedanya apa sih Turki sama frozen? Kalau kebab Turki kan biasa yang di booth yang di pinggir jalan itu yang bisa ready to eat. Oke. Itu dengan size yang besar. Satu kali makan mungkin udah kenyang kali ya. Iya, Nah, kita cari inovasi yang bisa dibuat cemilan yang bisa dinikmati semua keluarga. Jadi porsinya nggak terlalu mengenyangkan, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mulai dari anak-anak sampai oma-opanya juga suka gitu loh. Begitu. Oke, ini jadi sekarang concern di kebab frozen. Iya. Ya, ini harganya berapa? Kalau yang kita karena kita ada 15 varian. Jadi 15 varian itu harganya berbeda Mas. Jadi yang paling best sellernya kita itu ini kebab standar dan original. Ini mulai dari kita awal berdiri sampai sekarang yang paling banyak repeat order karena mungkin kalau kita bilang sih isinya sama kayak kebab biasa-biasa aja yang dijual di booth-booth itu. Cuman kita bedanya di ingredientsnya. Apa saja ingredientsnya? Dari saus mayo, kemudian kita juga daging kebabnya juga kita pakai daging kebab shawarma. Jadi khusus memang untuk kebab Turki. Kalau orang di Surabaya bilang sih kebab ampel ya. Oh iya. Gitu. Jadi rempahnya kerasa betul, gitu ya. Iya. Jadi begitu. Kalau
yang varian lain kita kreasikan ya, karena memang juga masalah rasa itu kadang bosen. Kita kasih varian yang lain seperti yang manis. Kalau manisnya kita ada varian coklat, ada 3. Jadi ada pisang coklat, kebab pisang coklat, kebab Oreo, sama kebab beng-beng. Oke, baik. Kalau soal taste atau rasa itu kan ada yang gurih, asin, ada yang manis. Betul. Nah, ingredients yang gurih, asin sama yang manis itu bedanya apa di dalamnya itu? Iya. Kalau selama ini yang kita tahu yang gurih asin itu kan biasanya kalau nggak saus, sambal, mayo, daging, habis itu ada cacah-cacahan kayak Bombay, sayur-sayur, iya, bombay, ketimun dan sebagainya. Itu masih tetap ya? Iya. Meskipun frozen tetap pakai itu ya. Tapi Mbak kalau Wiwin. untuk yang manis-manis apa nih dalamnya? Kalau yang manis kita khusus, kalau yang pisang coklat kita pakai pisang raja yang matang sempurna. Kemudian kita beri dark cooking coklat di dalamnya. Oke, jadi komposisinya hanya nggak pakai kayak sayur-sayur, mayo dan sebagainya. Enggak, usah ya? iya, karena manis. Kemudian ada juga yang satu lagi yang nggak saya bawa sebenarnya, kebab durian. Jadi isinya 100% daging durian. Wah, ini tergantung musim ya kayaknya. Kalau lagi musim durian produksi, kalau enggak, nah mahal ya Bu ya. Oke. Nah, ini harganya berapa sih? Kalau yang paling ini yang paling rendah harganya di standar sama original. Yang kemasan isi 5 ini 16.000. 16.000. Iya. Oke. Kita juga ada kemasan isi berapa biji? Isi 5. Isi 5 16.000. Ini harga ecer. Kita buka peluang usaha sebenarnya Mas, gitu loh. Peluang usahanya mulai dari reseller, agen sampai distributor. Pastinya harganya beda lagi. Oke, kalau yang macam-macam rasa tadi itu berapa harganya? Kalau yang ini pisang coklat ini 17.000. Oke. Ya, ini untuk yang premium dan kebab moza, karena ini satu pack isi 3. Jadi kalau yang moza ini memang bestsellernya kita selain yang standar dan original, karena kita pakai mozzarellanya itu enggak kaleng-kaleng, jadi molor banget. Iya. Itu sekitar 33 ini ecernya. 33.000, isinya sama 5 ya? Isinya 3. Oh, malah 3. Iya. Tapi kayak agak gede ya? Betul. Kalau yang premium ini isinya 3 juga. Ini isinya full daging tanpa sayur. Ini 26.000. 26.000. Iya. Kalau yang ini adalah produk terbaru kita, kebab Korean taste. Oh, waduh. Banyak banget. Jadi habis makan ini langsung sarang ya. Gitu. Ya cinta. Jadi ini saya bikin yang variannya Korean taste ini sebenarnya. Saya ngelihat di pasaran itu sekarang cemilan yang lagi in itu adalah cemilan Korea, seperti tteokbokki, kemudian odeng, dakbal dan lain-lain. Saya cuma pikir begini, apa bisa ya itu Korean taste itu saya masukkan ke dalam tortilla, saya gulung, terus kita dapat taste-nya. Dan ternyata saya coba, alhamdulillah dari testimoni para customer dan bilangnya Mbak enak. Bedanya di sini kita tetap pakai daging kebab, karena ini kebab. Kita pakai daging kebab tetap, teman dalamnya kita kasih odeng. Kita kasih odeng. Itu yang membedakan taste Koreanya gitu. Ada ya? lagi Apa? kita pakai Korean chili sauce Mas. Oke. Jadi begitu. Jadi sambal Korea. Betul. Jadi cacalannya bukan hanya saus sambal saset, bukan. Jadi kita bikin sendiri. Jadi dalamnya itu termasuk ada sambalnya juga. Betul, ya? Korean chili sauce-nya. Jadi agak nendang pedesnya. Oh, kalau Korea lebih tinggi tingkat kepedesannya gitu ya. Begitu. Oke. Kalau yang Korea ini berapaan? Ini 31. 31. Iya. Oke, beda-beda ternyata ya. Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini sama apa sih yang menjadi ciri khas atau keistimewaan produk-produk dari Mbak Wiwin sama Mbak Hana ini dibanding produk yang lain? Kan banyak yang di pasaran kan banyak powder bumbu ini banyak, terus yang kebab juga banyak. Yang membedakan dan membuat orang bisa jadi beli gitu apa sih? Monggo silakan. Monggo Mbak. Oke, saya dulu. Apa yang membedakan atau Mbak Wiwin? Oke, kalau hampir mostly
teman-teman calon reseller yang masuk ke kita itu selalu membandingkan kebab kita sama merek sebelah. Jadi, Mbak, kenapa kok produknya mahal sekali? Saya dengan harganya Mbak Wiwin ini dapat 2 loh, isi 10 loh. Oh iya, saya cuma begini, Mbak sudah pernah nyoba? Belum. Sudah pernah nyoba kebab saya? Belum. Kita ini kalau mau jualan makanan satu, rasakan dulu. Jangan dijual dulu sebelum dirasakan. Karena apa? Itu bikin kita pede. Jangan komentar dulu. Oh iya, ya, betul. Sebelum merasakan. Jadi kalau jualan makanan, saya selalu menginformasikan ke calon mitra, Mbak tolong dicek dulu ya, tolong ditester dulu, tolong dijajal dulu. Terus kalau memang kebab saya ini harganya lebih mahal dari merek yang lain tolong dicoba juga. Jadi seperti itu kita baru bisa objektif untuk menilai apakah suatu produk ini bisa terbilang mahal atau tidak. Saya bilang begitu. Oh iya Mbak, belum. Makanya ayo dicoba dulu. Saya bilang gitu, selalu seperti itu. Terus kebab frozen di Indonesia, saya bisa menjamin kebab Bapak Umar yang punya varian lebih banyak. Saya sudah survei. Made by order atau gini? Kalau yang untuk pesanan agen dan distributor made by order, Mas. Karena pesanannya besar. Tapi kalau yang lain stoknya ada. Oke. Karena frozen awet ya. Betul. Tapi karena kita terkendala dari masih produksi rumahan dan ruang produksinya masih belum besar dan kita masih jadi satu sama rumah. Jadi memang kita nggak bisa produksi banyak. Jadi produksi banyaknya hanya pada saat ada orderan agen dan distributor. Tapi untuk hari-hari insya Allah ada terus kita stoknya. Oke, baik. Lebih baik order dulu deh ya. Betul. Pesan kan nggak masalah toh. Kenapa? Kalau kita pesen misalnya itu sampai berapa hari sih? Pengerjaannya. Iya, Kalau distributor pengerjaannya sampai 3 hari karena kita bikin sekitar sampai 200 pack. Kalau pesanan distributor. Kalau pesanan agen insya Allah hari ini produksi, order, besok kirim bisa. Oke, hari ini order, besok kirim gitu ya. Oke, jadi kelebihan dari keistimewaan ya dari produk kebab Baba Umar itu adalah rasanya, meskipun harganya agak mahal tapi rasanya. Kalau punyanya Mbak Hana? Sebenarnya sih sama aja. Jadi kalau untuk dites secara pasar udah banyak banget aneka rempah-rempah, apalagi khususnya powder ya. Cuman memang rata-rata itu yang ada feedback ke kami itu harganya miring banget tapi kualitasnya sama dan lebih enak. Nah, itu sih kalau untuk rempah-rempah kami, dan mereka pun bisa langsung melihat juga proses produksinya kami pure murni 100% dari rempah-rempah. Jadi kunyit aja yang kami jadikan powder dan nggak dicampur-campur ya. Nggak campur-campur dan bahannya pun sudah tersortir dengan baik. Kalau misalnya barangnya nggak sesuai, kita langsung reject. Gitu. Oke, baik. Mbak Hana, untuk bikin powder itu kan pasti ada alatnya dong. Nah, ini gimana ini Mbak? Apakah harus beli atau apa gitu untuk mengeringkan gitu atau gimana sih cara membuat ini jadi bubuk gitu? Oke, jadi gini, kalau untuk yang kami itu kan ya tadi kami udah kerja sama petani, mereka udah langsung iris dan udah kering, kami tinggal terima itu bahan jadinya. Bahan jadi yang udah setengah kering. Jadi mungkin ya? Betul, kemudian kita biasanya kan kalau dari petani itu pasti masih ada kayak tali rafia, kemudian ada kayak batu-batu. Nah, itu kami proses lagi, kami sortir, kami lakukan penyortiran kalau udah sesuai sama spek, terutama dari aroma, kemudian warna, karena itu mempengaruhi hasil jadinya. Nah, contohnya aja kayak kunyit, bawa nggak ya? Jahe nih, jahe. Kayak contohnya jahe, kalau misalnya jahenya dia kulitnya masih kayak ada pasirnya, dia pasti warnanya udah coklat. Tapi kalau dia udah bersih, kemudian udah dilakukan pencucian, dia warnanya akan krem-krem begini. Nah, itu rasanya lebih nendang, alaminya akan keluar. Apalagi kayak ibu-ibu ya, ibu-ibu kan seneng banget tuh. Aduh, pasti beda kalau udah di powder sama yang aslinya, pasti beda. Enggak.
100% sama. Testingnya pun rasa aromanya tidak ada yang hilang karena kita pure, tidak ada bahan tambahan apapun dan tidak ada pengawet. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kita harus edukasi bahwa untuk bahan fresh maupun yang sudah dalam bentuk powder itu hasil masakan itu nggak ada bedanya, sama ya, gitu. Nggak, yang saya tanyakan itu apakah ada alatnya, untuk caranya gimana sih proses jadi bahan itu dari beli petani nih setengah jadi udah diiris-iris kemudian udah dijemur, ya kan? Habis itu gimana proses? Ditumbuk-tumbuk atau gimana? Jadi kalau udah selesai penyortiran, Pak, kita langsung proses giling. Kita ada proses penggilingan. Itu ada alatnya khusus ya? Alatnya khusus memang, dan itu mengikut sama mesh. Jadi biasanya itu kan ada yang mereka ada beberapa tempat itu, aku mau dong dibikinin yang super halus seperti bedak. Nah itu kita juga bisa. Jadi tergantung juga sama permintaan. Kalau yang kayak begini kan standar sesuai dengan masakan ibu-ibu gitu. Oke. Jadi setelah digiling, habis itu ada proses penjemuran lagi atau enggak? Oh, udah enggak ada. Udah langsung pengepakan ya. Betul. Oke, baik. Ya, Ibu Wiwin, Mbak Ana, Mbak Wiwin ya, Mbak Wiwin, Mbak Ana. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita pada pagi hari ini. Untuk Anda sahabat yang ingin bertanya silakan ya di 0318961514 atau bisa juga melalui WA kami 0811309109 atau bisa juga yang saat ini mengikuti siaran kami menyaksikan melalui YouTube atau mungkin Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya juga bisa Anda sampaikan pertanyaannya. Ya, kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, ada kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Saat ini Domino's Pizza hadir di Kalijaten Sidoarjo. Segera datang ya dan nikmati promo spesial opening store-nya. Hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sahabat segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium. Dan ingat, periodenya terbatas ya. Anda bisa juga beli secara online di dominos.co.id atau call center 1500 366. Domino's the best, aku sih yes. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Ada 2 panggilan ya. Yang pertama atas nama Siti Aisyah binti Ahmad
awalnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Untuk saudari Siti Aisyah binti Ahmad dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu atau hari ini 8 Desember 2021 jam 8 pagi. Kemudian panggilan sidang berikutnya atas nama Suparlan bin Kasimo, dulu tinggal di Dusun Sedati Agung 2 nomor 348 RT 5 RW 3 Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Suparlan bin Kasimo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu 8 Desember atau hari ini jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat khusus untuk warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021 sampai besok ya. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan sahabat-sahabat UMKM yang tergabung dalam Peruksi Sidoarjo ya. Ada Mbak Wiwin dengan brand Kebab Umar ya, ada Mbak Hana dengan brand Jejak Rempah, ini khusus rempah-rempah ya, bubuk rempah begitu. Mbak Wiwin juga Mbak Ana, kita kembali. Saya ingin tahu sebenarnya untuk memproduksi barang-barang yang Anda jadikan usaha ini ada kendala nggak? Kira-kira seperti apa? Kendalanya apa saja? Monggo silakan. Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke mungkin bahan baku kali ya Mas ya. Kan karena kenapa kita pakai lettuce? Lettuce mahal loh. Iya. Mahal lettuce sekarang itu ya. Di atas 40 kayaknya. Iya kan? Sekilo. Terus dan belinya itu, harus di supermarket ya. Jarang kan ada di pasar-pasar yang gini-gini. Kita dapat channel alhamdulillah langsung dari yang biasanya yang jual lettuce supplier itu, sayur berarti supplier bahan kebab. Jadi di situ mesti insya Allah ada, cuman ya harganya segitu. Nah, dan kebetulan kalau pas musim hujan begini, lettuce itu nggak sebagus biasanya. Kenapa? Karena banyak yang lettuce itu sebenarnya penyimpanannya cukup awet daripada selada. Cuman pada saat lettuce itu terkena air hujan dan penyimpanan mulai dari petani ke supplier itu tidak bagus, di kita itu tinggal sisanya mungkin nggak sampai 50% lah.
itu yang bisa dipakai. Oh, apa busuk? Iya. Oke. Begitu. Untuk yang bahan-bahan yang lain, insya Allah masih bisa tertangani sih Mas. Gitu. Jadi karena Mbak kenapa sih nggak pakai selada? Nah itu bedanya. Kalau selada kita nempel sama saus itu nggak sampai 1 hari itu sudah hitam. Apalagi kita frozen dan itu disimpan di freezer selama beberapa minggu gitu ya misal. Tapi kalau lettuce enggak Mas. Makanya kita ya sudahlah mau enggak mau kita pakai ini karena kita nggak mungkin menurunkan kualitas produksi hanya untuk mau kendala ini. Untuk masalah harga gimana? Selagi itu masih masalah musiman dan tidak seterusnya terjadi, insya Allah kita tetap dengan harga segitu. Jadi masih bukan problem yang big problem. Betul. Gitu ya, bukan insya Allah begitu. Ada aja lah jalan keluarnya. Oke, jadi hanya bahan baku aja ya? Iya. Kalau Mbak Hana, kendalanya? Juga, bahan baku? Iya, dari bahan baku Pak. Karena kalau bahan baku itu kan kalau ya kayak lada ya, kalau kunyit, jahe itu kan masih ada di sekitaran sini di apa namanya daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah masih ada. Tapi kalau kayak lada itu kan udah luar pulau, luar daerah. Terus mereka pun juga kalau masa panennya kadang mereka rasanya ada yang berubah, harganya gitu. ada kenaikan. Itu sih yang bikin kendala. Kenapa sih lada itu banyak banget dicari tapi kadang harganya naik turun karena memang cabai ada nggak bubuknya? Cabai kita juga ada. Kadang mahal loh. Ya. Ini sudah merangkak naik ini harganya. Naik, betul. Terus kayak gitu gimana nih? Tetap produksi atau gimana? Tetap produksi Pak. Kayaknya Mbak Ana harus stok deh. Kalau lagi cabai melimpah mungkin diapakan dulu deh, dikeringkan dulu, kan sama aja toh. Betul. Dikeringkan dulu, habis itu digiling ya kayak gitu-gitu. Jadi semua produknya kami itu Bu, kami itu belinya itu kering. Kalau udah kering baru kita enak Bu. Kalau proses apa namanya digiling. Kalau masih fresh itu udah pasti akan berjamur, rasa aromanya udah berubah. Oke, dari petani itu memang sudah kering ya. Betul. Oke, jadi Mbak Ana sudah melewati tahap pengeringan. Betul. Tinggal penyortiran aja ya kan. Tadi ada kerikil-kerikil dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kalau kendala SDM atau apa itu enggak ya? Jadi ini dibikin sendiri, nggak ada karyawan ya? Saya ada karyawannya Pak. Saya ada karyawan 1 orang. Tapi nggak ada masalah juga ya? Karena memang ini jadi usaha utama kita memang. Saya sama suami. Jadi otomatis kita kerjasama. Karyawannya suaminya maksudnya? Enggak, ada lagi 1 lagi bagian produksi full, khusus bagian produksi kita nggak bisa. Terus nggak ada kendala apa-apa karena makanan ya, kadang-kadang itu beda tangan beda rasa. Betul. Ya kan? Cuman kan kita ada standarisasi yang harus dilakukan juga untuk masalah penimbangan daging, bahan-bahan itu juga sesuai dengan berarti apa yang udah sudah tahu rumusnya ya. Iya, betul. Iya udah. Nah soal pemasaran nih, sekarang gimana ini? Pemasarannya sampai kemana? Omsetnya sampai berapa? Kemudian apa ada kendala dan sebagainya gitu untuk pemasaran ya? Gimana ini Mbak Wiwin? Alhamdulillah untuk Kebab Umar bulan ini kita sudah bisa supply ke pasar Kalimantan Timur. Jadi kita sudah masuk ke antar pulau ya? Iya, Samarinda. Kemudian kemarin juga kita sudah nambah mitra lagi di Bekasi. Untuk yang di Jawa Timur ada di Surabaya, ada di Gresik, kemudian ada di Bangkalan, Surabaya, Gresik, Bangkalan, di Kediri, Pare, ada di Jombang. Insya Allah begitu. Kemudian untuk pemasarannya fully online saya. Jadi mau ndak mau karena kita sudah masuk di era digital. Jadi sudah harus berubah haluan. Yang biasanya kita harus menguasai itu yang biasanya dulu kita masuk ke organisasi, terus kita memperkenalkan melalui apa namanya Mas? Biasanya kayak pameran-pameran gitu. Karena mungkin selama pandemi nggak ada sama sekali, jadi mau ndak mau, jadi kita harus ganti cara marketingnya. Kita fully 100% pakai ini apa namanya online. Kemudian kita juga support teman-teman mitra. Nggak hanya kita support masalah banner aja, tapi kita juga bantu
konten-konten untuk promosinya. Jadi kita bikinkan konten konten foto dan video. Oke, kalau Mbak Hana pemasarannya gimana nih? Kita sih pemasarannya juga secara online juga, tapi kita udah beberapa daerah Pak luar pulau khususnya itu kita udah ada di Kalimantan, kemudian di Maluku, kemudian kita juga udah ada di Sulawesi juga udah ada di sana distributor. Jadi kami itu kerjasama juga sama distributor. Kemudian di Jawa Timur juga di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Trenggalek, Banyuwangi itu juga sudah ada. Pemasarannya pun mereka juga bisa langsung ke tempat kami melihat langsung secara prosesnya. Kemudian kami juga secara online udah ada di Tokopedia, Shopee, kemudian Marketplace Instagram ya, juga. semua Ya, ada betul. ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, sebentar ya, Hansa ya, sabar ya. Omsetnya sampai berapa sih, Mbak Ana per bulan gitu untuk Baba Umar Kebab ini? Kita kalau ngomongin omset karena memang di rata-rata aja ya Mas ya. Paling nggak sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15 per bulan, lumayan loh ya cuannya. Kalau Mbak Ana? Kalau saya sih masih ini Pak, masih sedikit, masih sekitaran 20-an per bulan. 20 ya? Iya. Oh, hampir sama. Hampir sama ya. Ternyata banyak juga ya. Ya, lumayan. Sekarang per bulan ya. Iya. Hitungannya segitu loh ya. Jadi kita kayaknya nggak usah jadi karyawan deh. Iya kan? Karyawan paling-paling ya 3-4 lah kayak gitu ya kan. Tapi ini sudah lebih dari itu. Oke, baik. Kita ke Hansa, silakan. Ya, ini ada yang masuk dari komen Facebook dari Mbak Nur Hasanah. Untuk Mbak Hana dan Mbak Bella, untuk penyajian dalam masakan apakah ada takarannya untuk setiap volume masakan? Terima kasih. Coba diulang lagi. Untuk penyajian dalam masakan apakah ada takarannya untuk setiap volume masakan? Mungkin setiap porsinya kayak gitu loh. Adakah volume takarannya khusus untuk bumbunya? Oke, berarti ini untuk Mbak Ana pertanyaannya ya. Saya agak bingung juga mencerna pertanyaan itu. Karena biasanya kalau masak itu kan paling ya satu kuali, satu tempat gitu ya. Biasanya kan tinggal diincip-incip rasa aja, kurang apa kan begitu, ya kan? Jadi gini Pak, kami pun juga ada satu paket yang dia itu kami udah sediakan untuk resep makanan. Nanti berapa porsi-porsinya itu udah ada tertuang juga di situ. Jadi kalau misalnya nih kalau kunyit ya kembali lagi dengan rasa apa sih yang dimau, apakah lebih strongan kunyitnya atau di jahe atau di lada. Nah rata-rata sih ini pemakaiannya itu cuma 1 sendok kecil aja udah kerasa. Ya, jadi gini, setiap brand bumbu powder itu punya kekuatan rasa beda-beda, ya kan? Nah, kalau misalnya bumbu dari Jejak Rempah ini cukup sedikit aja udah kerasa, ya sudah kan tinggal diincip aja, ya kan? Betul. Kayak gitu. Tapi kalau mungkin ada brand lain yang ada campuran-campuran kita nggak tahu ya, itu mungkin butuh banyak untuk menciptakan rasa pedas dari merica, itu kan beda-beda juga, ya kan? Betul. Oke, ini pertanyaan berikutnya saya coba buka yang sudah masuk. Ini dari Twitter Serira ya, pengeringannya untuk bumbu pengeringannya secara manual atau pakai mesin? Tadi tadi kita udah tanya tentang ini ya, pakai mesin ya. Pakai mesin oven. Mesin oven ya, kayak gitu. Kemudian dari kedua produk ini apakah sudah lulus uji lab dari Mbak Yeni yang ada di Cemandi? Kalau uji lab kita belum ada, cuman kita sudah ada halal. Ke depan ini kita sudah mulai proses untuk BPOM-nya, karena halal kita sudah dapatkan mulai dari tahun 2019. Kemudian kita untuk BPOM-nya, insya Allah kita sudah proses sekarang ini, sedang berproses ke sana. Oke, kalau kami sudah, jadi kami udah ujikan lab karena kami juga udah ada ISO-nya. Kami pun juga udah kirim karena customer kami sebagian itu adalah customer yang industri. Mereka pastinya mintanya udah sertifikat halal, ISO, kemudian juga untuk uji labnya begitu. Oke, baik. Ini
saya ingin tahu juga, kita ngobrol yang lain ya tentang brand. Nah, tentang brand. Banyak UMKM atau mereka pengusaha muda itu kadang-kadang agak sulit memutuskan brand. Kalau misalnya pengalaman dari Mbak Hana, Jejak Rempah, nah ini seperti nama program TV ya, brandnya gitu loh. Kenapa kok memilih begitu gitu, alasannya apa gitu kan, Jejak Rempah. Nah sepertinya program televisi yang dimana rempah ini lagi hilang kemana, bisa kita cari-cari kayak gitu-gitu kan. Terus kalau Mbak Wiwin ini Baba Umar, nah kenapa memutuskan itu dan tertarik gitu, bisa sharing pengalaman gimana ini? Oke, kalau ke Baba Umar itu memang dari awal kita saya sendiri entahlah kenapa tiba-tiba kita pakai namanya Umar ya, saya bilang gitu ke suami saya. Terus kan ada ke Baba Raffi, kita pakai ke Baba Umar dong gitu. Terus kata suami saya, kan yang masak kamu, ya kan nggak apa-apa juga, kan ini juga buat sekeluarga kan, bilang gitu. Ya sudah, oke lah kita. Jadi sekarang kita pakai ke Baba Umar. Baba Umar itu nama suami dari Mbak Wiwin. Anak saya yang nomor 3. Jadi ke babahnya Umar. Oke. Oh gitu. Baik. Kalau dari Mbak Hana? Jadi ini awal mulanya kenapa di Jejak Rempah itu suami saya yang celetuk. Karena rempah itu kan di mana-mana itu kan ada. Coba deh kita cari-cari. Itu kita sempat juga cari-cari di Instagram. Sudah semuanya kan udah pada keluar semua kan, rempah-rempah, ada yang pure, ada yang begini. Apa yang ciri khasnya kita yang orang tuh nggak ada. Akhirnya ya itu tadi kita kasihin jejak, karena di tiap-tiap daerah itu kan ada rempah-rempahnya gitu. Oke, gitu ya. Tapi itu memutuskan nama-nama begitu nggak pakai pertimbangan apapun, dalam arti ada ini nih banyak nominasi nih nama-nama, misalnya ada 5, aku milih yang ini aja deh. Nah kayak gitu-gitu nggak begitu ya? Mungkin atau langsung kalau sekarang mungkin harus begitu prosesnya. Tapi kalau dulu nggak ada mikir yang gimana-gimana gitu. Jadi langsung aja gitu. Kan kadang-kadang jangan-jangan nanti kalau kita udah ini cetak label, cetak apa, ternyata waduh ini kok apa ya, ada brand lain yang hampir sama misalnya, ya kan? Betul. Atau mungkin punya makna atau arti berbeda. Misalnya kita bikin yang aneh-aneh malah tambah mengaburkan arti kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, dulu langsung berarti itu dicetuskan ya? Iya. Kami cetuskan, cuman kami cek dulu untuk di legalitasnya si Jejak Rempah ini apakah udah ada. Karena kan kami juga takutnya ketika kita udah pasarin terus ada klaim dari yang tetangga, kan kita juga nggak enak juga. Jadi kita cek dulu. Baik, ini saya ingin tahu bagaimana kalau kita mau order. Monggo Mbak Wiwin, ordernya bisa di mana, nomor WA-nya berapa, Instagram, medsosnya apa, monggo. Untuk teman-teman yang mau order bisa langsung menghubungi di 0852 5795 0464 atau bisa di Instagram kami @kebababaumar atau bisa ke website kami kebababaumar.id. Oke. Jadi Facebook nggak ada ya? Di Facebook juga ada. Kebababa Umar juga. Oke, baik. Kalau Mbak Hana? Ya, sahabat-sahabat semuanya, kalau mau menemukan Jejak Rempah ini bisa dengan mudah di Tokopedia, di Shopee dengan @jejakrempahofficial, atau bisa langsung menghubungi kami di 081 333 142 444. Dan bisa juga kalau misalnya mau lihat proses produksi kami bisa di www.miracleagrospices.com. Terima kasih. Oke, nah yang terakhir ini pesan atau saran ya buat mereka yang ingin mengikuti jejak. Ngomong-ngomong, ini buka reseller kan? Iya. Buka ya. Oke, kita skip pertanyaannya, jawabannya iya. Tadi kan bisa langsung di ini order nomor-nomor WA, IG dan sebagainya ada. Nah, saran-saran untuk mereka yang ingin mengikuti jejak usaha atau bisnis Mbak Wiwin dan Mbak Hana ini apa ini, Mbak? Buat mereka yang pingin usaha gitu. Ya, jadi jangan pernah bilang tidak bisa atau tidak mampu, karena kita belum tahu nanti di jalan di depan itu akan seperti apa. Misalnya aja contoh saya ini usianya masih 28
tahun sama suami saya. Karena waktu ketika pandemi apa yang bisa kami kerjakan, ya udah akhirnya syukur alhamdulillah dari penghasilan ini kami sudah bisa merekrut 10 karyawan. Waduh. Dan ibu-ibu kami ya bukan merasa muda ya, cuman kami kadang terharu juga bisa menciptakan tenaga kerja ibu-ibu yang bisa bekerja sama dengan kami gitu. Jadi jangan pernah mudah putus asa, kalau udah ada peluang lakukan. Gitu. Oke, kalau Mbak Wiwin? Baik, sebenarnya kalau kita terbersit suatu ide, jangan ditunda, lakukan. Kemudian untuk kita pebisnis pemula itu kadang ada momen dimana kita malas, bingung mau bikin ide atau apa. Kita harus masuk ke sebuah komunitas yang benar-benar vibe-nya bareng, vibe-nya sama, vibe-nya bisa bikin kita semangat untuk si Mbak ini produknya sudah gini, aduh Mbak ini udah bikin legalitas itu, aduh ini saya harus ikut program ini, program itu. Kayak seperti saya dan Mbak Hana ini, kita ada di Peruksi. Jadi di Peruksi ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, berbagi semangat, berbagi manfaat. Kalau di Peruksi itu, jadi nggak ada yang namanya kita jalan sendiri, nggak ada. Jadi kita sama-sama. Kalau seperti saya nih Mbak, minta tolong saya dibantu gimana caranya saya bisa urus legalitas ini. Kebetulan ketua kami Mas Kade itu luar biasa supportnya ke para anggota. Jadi kita selalu ditanya, Ibu kurang apa? Ibu legalitasnya kurang apa? Ibu butuh pelatihan apa? Jadi seperti itu, Mas. Jadi kita dari kemampuan kita sendiri itu kadang kurang cukup kalau kita nggak punya lingkungan yang sangat mendukung sekali, khususnya para UMKM ya. Jadi dimana kita harus tetap survive di segala kondisi. Begitu. Oke, untuk awal misalnya ada barang yang nggak laku misalnya, jangan putus asa ya. Betul. Kan biasanya kalau awal-awal begitu memang ya. Betul ya Mbak ya. Iya. Jadi kita kadang kalau sudah sama teman-teman, kita ada ini, dibawa aja nanti siapa tahu nanti laku. Kalau kita lagi ada kopi darat gitu, dibawa aja. Jadi teman-teman tuh, yang biasanya kita cari di tempat lain, tempat kita ternyata jual, ya sudah kita beli ke teman kita yang satu komunitas. Jadi nggak perlu kita cari keluar-keluar, jadi begitu. Dan Peruksi ini kita itu bisa untuk sebagai wadah tempatnya kita, kalau misalnya ada tiap kota nih ada pameran, nah kita semuanya bisa satu rombongan yang diajak. Siapa-siapa pelaku usaha yang mau ikut pameran gitu, terus kita promosinya tuh bergilir. Semuanya udah ada wadahnya masing-masing, nggak itu paling bagus, ini paling itu, nggak ada sama sekali. Jadi kita komunitas ada saling mengangkat. Oke, dapat giliran ya. Betul. Oke, baik Mbak Wiwin, Mbak Ana, terima kasih ya. Kami terima kasih banyak. Amin. Semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan menjadi inspirasi untuk semuanya yang belum memulai usaha. Kalau misalnya lagi bingung, memang awalnya itu bingung dulu, itu sudah biasa ya. Iya. Bingung dulu. Kadang-kadang kita itu mikirnya jangan-jangan nanti rugi gini, jangan-jangan itu yang dipikir-pikir itu yang begitu-begitu ya. Padahal itu lebih baik disingkirkan dulu. Kita kalau memang fokus ya sudah fokus di situ aja ya. Baik, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.